Swastiastu, ketemu lagi dengan saya Bu Jero di channelnya Adimadi Production. Hari ini kita akan mengadakan acara podcast. Nah, seperti apa podcast itu? Bintang tamunya tentunya yang gokil, menginspirasi, asik pokoknya. Ayo kita ikutin seperti apa? Ikut saya. Aduh, kamu mau buat apa nih? Bikin kursi, Bu. Aduh, ngapain bikin kursi sendiri? Masih aja repot-repot. Udah bahan banyak ngabisin, belum tentu kamu bisa juga. Ayo ikut saya ke mangkuk kayu aja. Ibu. Oke, ketemu lagi dengan saya Bu Jero di channelnya Adimadi Production. Sesuai dengan janji saya akan mengadakan podcast hari ini adalah dengan ownernya Mangkuk Kayu. Siapakah dia? Tiada ini orangnya. Swastiastu, perkenalkan nama Tiang Kade Aryawan. Kebetulan saya owner di Mangkuk Kayu. Nanti katre Pak Kade. Becek, jeruk napi. Astukare rahayu sehat nih. Pak Kade, kedatangan Tiang ke sini. Nah, mau tanya-tanya sedikit tentang apa itu Mangkuk Kayu, bergerak di bidang apa Mangkuk Kayu, kan seperti itu. Tapi pertanyaan yang pertama adalah dari mana Pak Kade mendapatkan ide untuk menamai perusahaan Pak Kade ini Mangkuk Kayu? Langsung mentet yang jawab. Niki ceritanya lumayan panjang juga nih Bu Jero. Iya. Awalnya Tiang buka usaha kayu nika tanpa nama. Aku dari pulau yang ada di Denpasar. Dia nggak sebutin pulaunya, Nah, dari nika Tiang angkat karena raganya seorang kayu, ya kan? Nika Tiang angkat namanya Mangkuk Kayu. Gitu. Jadi karena teman join usaha ini inspirasinya dari situ, Nah, setelah itu beliau setujulah dengan nama Mangkuk Kayu gitu. Nah, Nika singkat ceritanya dulu. Terinspirasi dari teman dari teman joinnya Pak Kade sendiri ya. Oke, Pak Kade, kalau boleh tahu nih dari saya sendiri atau teman-teman yang mau tahu Mangkuk Kayu itu apa saja yang dibuat oleh Mangkuk Kayu? Kalau tiang ibu yang dibuat di Mangkuk Kayu ini kan segala olahan kayu bisa kita buat di sini. Ya contoh seperti pintu lah, kusen, furniture, pernak-pernik, segala olahan kayu itu. Segala yang berbentuk dari kayu ini. Nah Pak Kade, kalau ini kan kayu nih, olahan kayu semua. Apa Pak Kade pure mengambil olahan kayu saja? Apa ada yang lain? Misalnya kaca, aluminium, apa yang modern seperti sekarang ini? Kebetulan saya ngambil juga di kebunnya aluminium seperti daun pintu kamar mandi, sekat kantor yang menggunakan bahan aluminium, dan juga HPL kayak zaman sekarang ya kan, furniture kayak Olimpik kan. Interior garis besarnya interior kan. Berarti selain dengan olahan kayu, ada aluminium, ada kaca, ada interior juga ya, mengambil interior juga ya. Bagus sekali nih Pak Kade nih. Mangkuk Kayu niki berdiri dari tahun 2015 nih Bu. 2015 berarti sudah 6 tahun. 6 tahun dengan 2021 sekarang ini. Untuk karyawan, Pak Kade, berapa Pak Kade ngajak karyawan? Yang Ricky ngajak karyawan 15 orang. 15 orang?
lumayan banyak Ya, karena Diki kan bukan hanya untuk pembuatan mebel-mebel aja, Bu. Diki juga ada pengolahan kayu gelondongan, belah kayu gitu. Ada sebagian berapa nih ke tukang. Kalau saya gitu jelasin sedikit, ada tukangnya 5 kalau nggak salah, finishing 3 orang, sebelah kayu 4 orang, dan satunya sopir untuk pengiriman barang ke customer. Berarti kesimpulannya Pak Kade ini, dengan sekian banyaknya tenaga kerja Pak Kade, berarti Pak Kade sangat membantu pemerintah untuk menyerap tenaga kerja, mengurangi lah paling tidak pengangguran yang ada di sekitar Pak Kade sendiri. Pantesan kudanya gede sekali ya Pak Kade. Oh, banyak sekali untuk produksinya, pengerjaannya ini Pak Kade. Itu pemesanan ke mangku kayunya sendiri Pak Kade. Niko sangat berpengaruh nih Bu, karena pandemi sekali makin pesanan dari luar kota ataupun di lingkungan Tiang Diki agak menurun ke sekian persen. Tapi Tiang tidak pernah mengurangi karyawan Tiang yang jumlahnya 15 orang itu. Luar biasa Pak Kade ini. Oke Pak Kade, kalau untuk bahan baku Pak Kade mendapatkan dari mana? Dari luar kah? Apakah dari Bali sendiri? Seperti itu. Untuk bahan baku yang sampai sekarang ini ada Diki, yang ngerarah bahan baku Nika di luar atau di kabupaten lain nah seperti di Tabanan, di Anyar agak ke pelosok Nika seperti daerah Baru, Tegalalang ya. Kebetulan yang saya gunakan Diki adalah kayu-kayu lokal dan juga ada kayu sekali mampir kan kita kayu perhutani. Perhutani Nika kayu perhutanan dan pertanian. Kayu perhutani Nika yang ambil langsung dari Jawa. Nika kayu sejenis kayu jati ataupun mahoni yang dikelola oleh pemerintah. Nika yang disebut dengan perhutanan dan pertanian. Berarti dari pemerintah sendiri. Nih Pak Kade, nah namanya setiap usaha Nika tentunya pasti ada namanya limbah, apalagi olahan kayu seperti ini. Untuk limbahnya Niki Pak Kade dibuang, apakah dimanfaatkan atau diapakan lagi seperti ini ke Pak Kade? Dan untuk limbah kayu Niki Bu, nah kebetulan yang Niki ada pengolahan kayu berupa serut, finishing ataupun belah kayu somil gitu. Limbah kayu yang ada di sini biasanya dipergunakan untuk bahan bakar pembuatan tahu gitu. Kalau kayu bakar itu biasanya diambil oleh pedagang bisa dimanfaatkan lagi untuk membantu pengusaha-pengusaha kecil. Ini bagus sekali nih Pak Kade ini. Karena sudah lama ngobrol sambil di yang kira silakan minum. Yang kira tidak bisa diminum, yang kira hanya dipajang aja. Sambil minum sukses Pak Kade ini. Nah, berarti Pak Kade kesimpulannya adalah dengan usaha mangku kayu, olahan mangku kayu ini berarti sangat ramah lingkungan ya Pak Kade, tidak ada merugikan alam di sekitarnya ya Pak Kade. Dan limbahnya bisa dipergunakan juga untuk pengusaha kecil seperti tadi nih. Pak Kade, untuk kedepannya apakah Pak Kade punya niat merambah ke pasar internasional tidak Pak Kade? Ke pasar internasional itu pasti nih Bu. Yang sampun promosi ke media sosial, ke internet, sampun itu sebenarnya sampun sudah jalan itu promosinya. Cuman karena keadaan pandemi seperti sekarang, sepertinya ekonomi ini agak melemah gitu Bu. Sama di mana-mana juga seperti itu Pak. Dampak ke pengusaha kecil seperti dia kata saya.
biasanya dulu kalau furniture itu sampai ke luar negeri pengirimannya. Tapi sekarang rekan-rekan tiang di lapangan juga yang menaungi usaha furniture mereka juga mengatakan agak sepi. Dan Berarti berpengaruh, sangat berpengaruh sekali dengan pandemi saat ini, ya. ini. Dan untungnya tiang masih bertahan sampai sekarang. Yes, tuh ya, banyak usaha yang ya kita katakan collab lah sampai gulung tikar karena keadaan pandemi seperti sekarang. Iya. Semua seperti itu di situasi seperti makin semua juga seperti itu gitu. Nah, mudah-mudahan kedepannya pandemi ini cepat berlalu di Pak Ade ini. Biar cepat berlalu dan yang bisa go internasional seperti apa yang kita harapkan. Setengkare Pak Ade biar bisa go internasional nih. Nanti yang ikut numpang ke luar negeri, nebeng ke luar negeri Pak Ade nih. Tapi di packing nih kamu. Pak Ade, kalau misalkan di sini kan tidak menutup kemungkinan ada pemesanan dari luar daerah Pak Ade. Nike pengerjaannya seperti apa nih Pak Ade? Apakah apakah Nike semua dikerjakan di sini? Apakah tenaga atau tim Pak Ade dikirim ke tempat yang memesan? Untuk pemesanan di luar daerah biasanya nih Bu, tergantung juga pemesanannya dan ukurannya juga Bu. Kalau ukurannya nih kecil, berlebihan kecil, kita bisa buatkan langsung di gudang. Atau bisa juga kita buatkan di sana tergantung dengan situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Dan kalau di luar daerah. Tapi biasanya kalau pemesanan di luar daerah itu dengan skala besar, seperti pembuatan interior kantor atau rumah mewah lah, seperti itu. Biasanya tim saya yang langsung ke sana menyesuaikan dengan keadaan atau pemesanan itu sendiri. Pak Ade, kalau untuk desain sendiri Pak Ade ini biasanya ini customernya yang membawa desain, apakah Pak Ade yang khusus untuk mendesainkan atau punya desain sendiri gitu? Kalau masalah desain Nike biasanya by request Nike. Kita menyediakan desain, bagi kebetulan ada tukang desain, kita sebutkan seperti itu, tukang desain, desainernya ya, punya desain. Dan kadang juga ada customer yang sudah membawa ukuran dan desain juga Bu. Menerima berarti. Menerima. Ya. Dengan apa yang diinginkan oleh customer sendiri, seperti ini bisa nih, tidak mesti harus si customer ini mendesain di sini atau desain dari Pak Ade sendiri nih. Berarti sesuai dengan apa yang diinginkan oleh customernya Pak Ade. Memang seperti ini kan luar biasa dapat pilihan. Sesuai memang benar-benar pembeli Pak Ade Nike atau customer Pak Ade Nike puas jadinya dengan keinginan dia sendiri seperti apa nih, mau buat lubang tikus seperti itu dengan model yang kadang-kadang model-model yang aneh lah, lekuk yang banyak kita bisa nanti benar-benar mengikuti dengan kemauan si customer sendiri. Nih Pak Ade, selama Pak Ade menjalankan atau membangun usaha Mangku Kayu ini, apakah ada pengalaman-pengalaman yang modelnya ada yang tidak mengenakan atau menyenangkan, yang paling berkesan lah, pengalaman yang paling berkesan lah di Pak Ade sendiri seperti apa? Niki pertanyaannya berkesan tapi yang tidak mengenakan gitu. Kalau yang tidak mengenakan itu seperti apa? Mungkin Pak Ade dicuri kayunya atau apa gitu. Itu yang tidak mengenakan. Nanti yang mengesankan itu ya seperti apa? Mungkin Pak Ade pas belah kayu dapat permata dalam kayu kan. Bisa seperti itu. Seperti ini. Kalau pengalaman yang tidak mengenakan bagi saya Nike, pada suatu saat listrik mati, kadang mesin rusak ataupun pisau-pisau yang kumpul karena kemakan kayu yang isi paku gitu. Itu pengalaman yang paling tidak mengenakan bagi saya.
Karena kalau berisi paku nih pasti pisaunya pecah nih, pecah dia. Karena dia besi sama besi Besi ya, ya, benturan di sana letak kerugian lah lumayan banyak juga Bu, karena pisau itu kan harganya lumayan mahal juga. Berarti Pak Kadek selalu menerima apapun yang dipesan oleh customer Pak Kadek yang berbentuk olahan kayu atau yang diolah di sini di Mangkukayu, Pak Kadek menerima seperti ini kan. Maupun dia kapasitas kecil, besar apalagi nih Pak Kadek nih. Servis untuk pelanggan pelanggan, berarti sekedar ngai talenan ke bisa juga. Oh, bisa juga ya Pak Kadek nih. Kadang nih ke wenten pengalaman yang buat dingklek Bu. Dingklek tempat pakai nyuci duduk pakai nyuci nanti baju. Dingklek itu kecil. Diterima juga. Diterima juga Bu. Berarti bisa nih, bisa. Nge. Segala jenis olahan kayu yang ambil. Diterima. Oke, luar biasa maksudnya. Nih Pak Kadek, dari tadi kan dia sudah nanya-nanya, udah banyak ingin tahu tentang Mangkukayu itu seperti apa, mengolah apa, kan seperti itu. Nah kalau misalkan ada yang ingin memesan untuk kayu, ke interior apa dan sebagainya, tentang kayu dan sebagainya, bisa dihubungi kemana? Siapa yang bisa dihubungi untuk pemesanan kayu-kayu seperti ini Pak Kadek? Bisa dihubungi nih ke toko langsung ke gudang, ke alamat Jalan Nagasari, lingkungan Pemanis, Penatih dan Pasar Timur. Oh, ada di Penatih nih Pak Kadek, Mangkukayunya nih. Kebetulan gudangnya di Penatih. Di Penatih banyak Pemanis nih. Oh, Iya Pak Kadek. Kalau yang bisa dihubungin nih siapa, dengan Pak Kadek sendiri atau mungkin ada yang stafnya Pak Kadek atau perwakilan Pak Kadek juga? Kebetulan langsung dengan tiang sendiri ke nomor telepon 081 238 169 967. Langsung dengan tiang. Nah Pak Kadek, saya rasa cukup perbincangan hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Semoga Mangkukayu ke depannya lebih lancar lagi, orderannya membanjir, dan tentunya semakin sukses Pak Kadek ini, go internasional. Terima kasih juga Bu sudah mau mampir ke gudang Mangkukayu. Nah, niki wenten kartu nama. Siapa tahu Ibu mau cari interior, olahan kayu apapun, bisa dihubungi ke dia. Sukses yang sudah dikasih kartu nama. Semoga kita bertemu lagi di lain waktu. Pak Kadek. Nah, itu tadi perbincangan kita dengan ownernya Mangkukayu yang sangat menginspirasi, gokil, friendly. Tentunya sangat menyerap tenaga kerja untuk lingkungan masyarakat. Nah, jangan lupa ketemu saya lagi di channel yang sama, Demade Production. Jangan lupa like and subscribe, share. Terima kasih.